Baik, jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang sistem komputer oleh kelas 10-2. Sebelum itu, mari kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Ana Agung Wayudia Kumala Dewi. Seterusnya, I Gusti Ayu Fania Sinta Dewi. Lalu, I Gusti Ayu Daniswari Nandira Putri. Dan Ni Kadek kita Mahayoni. Jadi, ini adalah beberapa materi yang akan kami bahas. Yang pertama adalah sistem komputer, yang kedua adalah jenis komputer, yang ketiga interaksi manusia dan komputer, yang keempat kolaborasi dalam sistem komputer, yang kelima sistem operasi, dan yang terakhir cara komputer bekerja. Lalu, mari kita bahas yang pertama yaitu tentang sistem komputer. Apa sih yang dimaksud dengan komputer dan sistem komputer? Yang pertama, komputer. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Sedangkan sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Jadi, perangkat sistem komputer dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu perangkat keras atau hardware. Yang kedua, yaitu perangkat lunak atau software. Dan yang ketiga, pengguna atau brainware. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Sedangkan perangkat lunak atau software adalah program yang berisi instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Dan yang ketiga, atau pengguna, disebut juga dengan brainware, adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Lalu masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis komputer. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang jenis komputer. Jenis komputer itu ada 6. Yang pertama, komputer mikro. Yang kedua, personal komputer. Yang ketiga, superkomputer. Yang keempat, mini komputer. Yang kelima, mainframe. Dan yang terakhir, mini PC. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu komputer mikro. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Yang kedua yaitu personal komputer. PC ini memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk menggunakan penggunaan personal. Yang ketiga yaitu superkomputer. Dibandingkan dengan komputer lainnya, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam flops. Yang keempat yaitu mini komputer. Mini komputer berbeda dengan komputer personal. Komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemproses yang lebih besar. Komputer ini dipakai menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Yang kelima yaitu mainframe. Jadi mainframe
ini berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladennya. Yang terakhir yaitu mini PC. Jadi, mini PC ini merupakan komputer atau peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Biasanya dipakai untuk industri kecil atau personal, untuk keperluan profesional atau industri kecil. Masuk ke pembahasan ketiga, yaitu tentang interaksi manusia dan komputer. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dan komputer? Jadi, interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Ilmu ini berusaha menemukan cara yang paling efisien untuk merancang pesan elektronik. Selanjutnya, jenis interaksi itu ada 5. Yang pertama, berbasis GUI atau disebut juga dengan Graphical User Interface, merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, yaitu berbasis perintah, merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal, pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris tertentu. Yang ketiga, melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Yang keempat, yaitu melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Kamera akan merekam gambar dan melalui aplikasi akan menyimpan gambar dalam format video. Yang terakhir, yaitu melalui berbagai piranti masukan. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan, seperti yang dijelaskan sebelumnya, atau keyboard, joystick, mouse, touchpad, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain sebagainya, seperti itu. Masuk ke pembahasan keempat, yaitu tentang kolaborasi dalam sistem komputer. Apa sih itu kolaborasi dalam sistem komputer? Kolaborasi dalam sistem komputer adalah sebuah hubungan perangkat keras dengan perangkat lunak aplikasi atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Lalu yang kelima yaitu tentang sistem operasi atau OS. Apa itu sistem operasi atau OS? Jadi, sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Lalu, apa sajakah fungsi dari sistem operasi? Jadi, adapun fungsi dari sistem operasi yang pertama yaitu mengelola sumber daya terkait dengan pengendalian perangkat lunak sistem atau perangkat lunak aplikasi yang sedang dijalankan. Yang kedua, mempersiapkan agar program aplikasi dapat berinteraksi dengan perangkat keras secara konsisten dan stabil tanpa harus mengetahui secara detail perangkat keras. Yang ketiga, yaitu melakukan pengolahan proses mencakup penyiapan, penjadwalan, dan pemantauan proses program yang sedang dijalankan. Yang terakhir, yaitu melakukan pengolahan data pengendalian terhadap data masukan atau keluaran. Selanjutnya, yaitu multitasking. Apa yang dimaksud dengan multitasking? Jadi,
Multitasking adalah keterampilan dalam mengerjakan beberapa aktivitas atau pekerjaan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang cara komputer bekerja. Cara komputer bekerja itu ada 4. Yang pertama, pemasukan atau input. Yang kedua, pemrosesan atau proses. Yang ketiga, pengeluaran atau output. Yang keempat, penyimpanan. Lalu kita masuk ke kesimpulan dari sistem komputer. Jadi, sistem komputer itu adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat dalam sistem komputer diantaranya ada perangkat keras, lunak, dan pengguna atau brainware. Jadi sekian dari pemaparan materi oleh kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan maaf jika ada kesalahan.